Gadis ini keluar dari supermarket setelah membeli sesuatu. Tidak sengaja menabrak seorang pria. Saat pria itu membungkuk untuk mengambil kunci mobil, Ninmong tiba-tiba melihat tato di tangannya. Ingat ketika Anda menangkap buronan. Ada seorang pria yang menggunakan alasan untuk menanyakan arah dan mencoba segala cara untuk menghalanginya. Pria itu juga memiliki tato serupa di tangannya. Adalah seorang polisi. Intuisi memberitahu Ninmong, orang tersebut adalah pengedar narkoba Tu Biao yang perlu ditangkap. Lihat penjahat masuk ke dalam mobil hitam hendak pergi. Ninmong segera menelepon polisi. Tanpa diduga, ketika saya menyentuh tas saya menemukan bahwa ponsel saya tidak ada bersama saya. Untuk mengejar penjahat, Ninmong harus menghentikan taksi. Tanpa ragu, dia mengikuti. Pengemudi melihat ke mobil di depan. Gadis, kamu sedang menyelidiki perselingkuhan suamimu. Atau bermain perang polisi. Pengemudi ini sangat pintar. Hanya dengan melihatnya, saya tahu saya benar-benar sedang menonton acara TV. Untuk melaporkan situasinya ke departemen, Ninmong segera meminjam telepon pengemudi untuk menelepon. 10.000 kali saya tidak memikirkannya. Sayangnya ponsel pengemudi kehabisan baterai. Sopir itu dengan cepat memandangnya. Tanyakan padanya apakah ada yang salah. Ninmong tidak punya pilihan selain menyatakan tujuannya. Saya seorang polisi. Di mobil depan ada tersangka yang harus saya tangkap. Jadi harap tetap di sini. Mata pengemudi berbinar setelah mendengar ini. Karena dalam mimpinya dia juga ingin melakukan pertempuran besar dengan polisi. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu mereka. Dia membiarkan Ninmong duduk dengan kokoh. Lalu injak pedal gas. Penjahat pergi ke dermaga. Ninmong, yang duduk di dalam taksi, juga mengikuti dari belakang. Setelah mobil berhenti, Ninmong segera memperingatkan pengemudinya. Biarkan dia mengisi daya ponselnya dan segera menghubungi polisi. Lalu berbalik dan mengejar. Pada saat yang sama, kepala departemen NGO mengetahui bahwa Ninmong belum kembali dari membeli air selama setengah jam. Segera telepon dia. Akibatnya, ponsel Ninmong ditemukan di dalam mobil. Setelah Tong Kin Min mengetahui bahwa Ninmong hilang. Dalam sekejap, saya menjadi sangat khawatir. Pantau kamera pengintai. Dia menduga Ninmong pasti menemukan sesuatu. Jika tidak maka tidak akan seperti itu. Tepat ketika semua orang sudah kehabisan akal, sopir taksi menelepon. Keluarkan alamat Ninmong dari mobil dan beritahu dia. Setelah mengetahui lokasinya, Tong Kin Min memerintahkan semua orang segera lari ke dermaga. Dan Ninmong sekarang mengikuti penjahat ke perahu. Dia dengan hati-hati memasuki kabin. Mati situasi di dalam, tapi aku melihat dan tidak melihat apapun. Kemudian dia mengikuti tangga sampai ke dek lantai 2. Saat dia mencari di setiap sudut, tiba-tiba aku menyadari ada seseorang yang berdiri di belakangku. Dia perlahan menoleh. Akibatnya, dia pingsan oleh seorang pria. Hanya terlihat seorang pria memegang tali berwarna hijau. Lilitkan di leher Ninmong. Ingin mencekiknya sampai mati. Saat ini, Ninmong merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat-saat terakhir ini, hanya itu yang terlintas di kepalaku. Kenangan indahnya bersama Tong Kin Min. Sekarang, Tong Kin Min membawa semua tentara polisi bersamanya. Segera sampai di sini, saya hanya melihatnya menangkap buronan dan kemudian memukulinya terus-menerus. Melihat wanita yang kucintai terluka, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Terus-menerus melontarkan pukulan, menjatuhkan penjahat ke tanah. Sampai rekan-rekan saya menghentikan saya. Saat itulah saya berhenti. Dia memeluk Ninmong yang tidak sadarkan diri. Berdoa terus-menerus di hatiku. Aku tidak ingin melihat orang yang kucintai meninggalkanku lagi. Lalu segera bawa Ninmong ke rumah sakit. Lalui perawatan medis darurat oleh dokter, Ninmong akhirnya menyelamatkan nyawanya. Saat dibawa keluar dari ruang gawat darurat, Tong Kin Min segera bergegas maju, memegang tangan Ninmong dengan erat. Kenapa kamu begitu bodoh? Siapa yang melepaskanku? Tahukah kamu bahwa aku sangat peduli padamu? Tong Kin Min tiba-tiba sadar. Saya tidak berhati-hati dalam mengatakan kebenaran. Untuk sesaat, aku merasa sedikit malu. Begitu cepat lepaskan tangan Ninmong. Sekali lagi, dia mendapatkan kembali penampilan dinginnya. Tapi Ninmong sekarang, sekuntum bunga telah mekar di hatiku. Melihat Ninmong lolos dari bahaya, kekhawatiran semua orang hilang. Tapi untuk kampanye ini, Tong Kin Min dikritik habis-habisan oleh pemimpinnya. Hanya tindakan terkoordinasi, hampir mengorbankan seorang polisi. Dan Tong Kin Min adalah komandan kompi. Masih melindungi Ninmong. Saya akui bahwa saya tidak memerintah dengan baik. Jika Anda ingin menghukum, hukumlah diri Anda sendiri. Setelah itu, wajahnya masih tebal. Tolong pimpin tim yang beradab secara spiritual. Setelah mendengar ini, pemimpinnya marah. Lalu memberi pesan pada Tong Kin Min. Keluar, segera keluar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Tong Kin Min membawa 99 mawar ke rumah sakit. Dia berdiri di depan pintu selama setengah hari. Akhirnya aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar rumah sakit. Alhasil, begitu saya masuk, saya menemukan bahwa Ninmong tidak ada di kamar. Dia segera menyembunyikan bunga di belakangnya. Tanyakan pada Ninmong kemana harus pergi. Ketika dia mengetahui bahwa Ninmong telah keluar dari rumah sakit, untuk sesaat, saya takjub. Pada akhirnya, Tong Kin Min harus membawa bunga ke kantor polisi. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan buket bunga ini, Ninmong tiba-tiba masuk.
Sangat membuatnya takut sehingga dia segera melemparkan bunga ke kursi. Kemudian berpura-pura tenang dan bertanya pada Ninmong apa yang terjadi. Ninmong memberitahu Tong Qinmin. Kali ini karena masalahku sendiri, yang membuat tim tersebut tidak bisa dianggap sebagai tim yang berjiwa beradab. Karena itu memberikan penjelasan kepada seluruh tim. Jadi dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan surat pengunduran dirinya. Melihat surat pengunduran diri di tangan Ninmong, Tong Qinmin merasa sedikit terkejut. Surat pengunduran diri. Apa kamu yakin? Sebenarnya Ninmong hanya mencoba menyelidiki Tong Qinmin terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana reaksinya terhadap pengunduran dirinya. Tanpa diduga, Tong Qinmin bahkan tidak memikirkannya. Langsung mencuri surat itu, tidak menahan diri sama sekali. Bahkan mengejek Ninmong, untuk dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada tim. Tapi Anda harus membayar harga itu. Benar-benar orang yang bertanggung jawab. Segera setelah itu, Tong Qinmin setuju untuk membiarkan Ninmong mengundurkan diri. Apa kamu setuju? Apakah kamu tidak memikirkannya dengan cermat? Apa alasan saya untuk tidak setuju? Bukan itu. Melihat semuanya telah sampai pada titik ini, Ninmong hanya bisa pergi dengan enggan. Siapa tahu keluar saja dari biro. Ninmong segera melihat teman baiknya Lukas menunggunya. Mereka berdua pergi ke restoran bersama. Lukas memandangnya dengan tidak senang. Segera minum wine bersamanya untuk menghilangkan kesedihan. Ninmong patah hati dan menyimpan kebenciannya di dalam hatinya. Itu semua dikatakan. Tak disangka, diam-diam Lukas sudah lama mencintai Ninmong. Meminjam alkohol, dia langsung menyatakan cintanya kepada Ninmong. Silakan mencekik ide-ide Anda di buayan. Terima kasih. Tapi Lukas tidak menyerah. Setelah mabuk, bicaralah dengan Ninmong lagi. Saya sangat menyukainya. Aku ingin memelukmu sekarang. Gadis itu mengaku oleh anak laki-laki tetangganya. Saya tidak menyangka ketika saya melihat ke atas dan melihatnya. Tong Qinmin kini berdiri di depan. Dia tiba-tiba menjadi cerdas. Saya tidak percaya Tong Qinmin tidak akan cemburu. Jadi perlahan berdiri. Peluk itu. Bolehkah aku berpelukan seperti itu? Saat ini, Lukas masih bingung. Terakhir, posisi apa yang sebaiknya Anda peluk? Kali ini, Ninmong menepuknya. Lukas menoleh ke belakang, menemukan sepupunya Tong Qinmin. Tiba-tiba datang. Peluk itu? Aku peluk. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tong Qinmin membantu keduanya membayar. Lalu dengan dingin berjalan menuju Ninmong. Tarik dia keluar secara langsung. Meninggalkan Lukas sendirian berdiri di tempatnya dengan sedih. Tong Qinmin membawa Ninmong ke tepi sungai. Ninmong berharap untuk menanyakan apa yang ingin dia katakan. Siapa sangka Tong Qinmin berpikir lebih dari setengah hari. Hanya menanyakan satu pertanyaan, apakah kamu kedinginan? Ninmong tiba-tiba terdiam. Terima kasih kemudian berbalik dan berjalan pergi. Tong Qinmin menariknya kembali. Tanyakan padanya dari mana surat pengunduran diri itu berasal. Saya mengunduhnya secara online. Silakan unduh lain kali. Bisakah Anda memeriksanya lebih teliti? Nama saya Lem Tanha. Ninmong tidak bisa menahan tawa. Tong Qinmin memarahinya lagi. Salahkan dia karena tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Gue sayang sama lo. Ya, saya peduli. Aku bahkan cemburu. Karena saya menyukai Anda. Ninmong langsung tergerak. Minta dia untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Aku mencintaimu. Bicaralah sedikit lebih keras. Maukah kamu menjadi pacarku? Tong Qinmin memandang Ninmong dengan serius. Menantikan jawaban akhirnya. Hasil sedetik kemudian. Saya akan berpikir lagi. Keduanya melewati banyak masa sulit bersama. Emosi pun terus memanas. Ninmong semakin menganggap Niu seperti putrinya sendiri. Hari ini adalah hari kami bertiga pergi keluar. Ninmong merias wajah dengan cermat lalu berlari ke bawah. Tong Qinmin dengan bangga mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Hasilnya masih memalukan seperti sebelumnya. 3 orang pergi ke taman hiburan. Hal yang mengejutkan adalah, Komandan Kompitong biasanya heroik dan tidak takut pada siapapun. Bahkan komedi putar pun tidak bisa menaklukkannya. Saksikan roller coaster yang mendebarkan. Ninmong dan Niu dipenuhi dengan antisipasi. Namun Tong Qinmin tak mau berhenti sedetik pun. Segera menarik kedua orang itu menjauh. Hasilnya ditarik kembali. Beranikah kamu naik ke atas? Tong Qinmin tampak menghina. Alhasil, saya hanya duduk dan bermain 1 putaran. Dia terbaring di jalan sambil muntah selama setengah jam. Lihat Ninmong dan Niu di sebelahnya membuatnya terdiam. 3 orang bermain sampai larut malam. Setelah meninggalkan taman hiburan, Niu mengerti dan selalu berpura-pura tidur. Saat dia mendengar ayahnya mengajak Ninmong jalan-jalan. Segera bangun, agar tidak mengganggu kalian berdua. Niu segera berlari ke samping untuk bermain sendiri. Lihat Ninmong terus-menerus mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Tong Qinmin dengan cepat meraih tangannya. Keduanya berpegangan tangan dengan manis. Tiba-tiba Tong Qinmin berhenti berjalan. Lalu lihat jamnya.
Sekitar 1 jam 40 menit lagi. Ini ulang tahunku yang ke-25. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Selamat ulang tahun. Nin Mong dipenuhi dengan antisipasi dan bertanya pada Tong Kin Min. Apakah Anda membeli kue ulang tahun? Melihat ekspresi malu di wajahnya, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa itu tidak ada. Pedesaan. Mungkin hadiah ulang tahun kan? Yang ini bisa. Apa itu? Saya hanya melihat Tong Kin Min mundur selangkah. Lalu tarik napas dalam-dalam. Lalu buang jepit rambut di kepalamu. Mulailah penampilan Anda. Hasil, hal tak terduga pun terjadi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak, saya setuju. Apakah kamu meletakkannya di sini? Tidak, saya sudah mengantonginya. Ternyata Tong Kin Min sudah menyiapkan sebuah cincin. Din melamar Nin Mong. Tak disangka, di momen genting tersebut, cincin tersebut tidak ditemukan. Tong Kin Min khawatir dan ingin kembali ke jalan lama untuk mencari. Sekarang, Niu Niu tiba-tiba berlari sambil memegang sebuah kotak. Berikan pada Nin Mong. Ketika Nin Mong membukanya dan melihat, di dalamnya ada cincin berlian 10 karat. Tiba-tiba, saya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku ingin melamarmu. Berlutut. Hal ini membingungkan Tong Kin Min. Pria mempunyai emas di bawah bantalnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan berlutut adalah berlutut? Nin Mong melihat bahwa dia tidak bahagia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Tong Kin Min melihat ini dan segera mengejar Nin Mong. Itu langsung ciuman. Hal itu membuat Niu Niu di kejauhan tidak bisa melihat lagi. Hari ini, kementerian telah menerima laporan tersebut. Semua ikan di desa itu mati dalam 1 malam. Saat Tong Kin Min mengetahuinya, dia langsung memimpin seseorang untuk menyelidiki. Lihat ikan mati raksasa, diduga ada yang sengaja meracuninya. Laki tua itu melihat banyaknya bibit yang dibelinya dengan uang hasil jerih payahnya. Begitu saja, semua orang mati. Hatiku marah dan tergesa-gesa. Untuk mengetahui situasinya, Tong Kin Min mengirim seseorang untuk membawa 2 ikan kembali untuk diuji. Setelah mendapat hasilnya, baru ketahuan. Semua ikan itu mati karena polusi kimia. Oleh karena itu, Tong Kin Min segera membimbing Din. Selidiki sumber polusi. Serentak, Wang Qifei sedang bermain golf. Tiba-tiba menerima panggilan telepon dari sekretaris. Laporkan bahwa Tong Kin Min membawa para ahli. Menyelidiki situasi polusi dan pembuangan. Sekitar 2 jam lagi, akan pergi ke pabriknya. Setelah mendengar ini, wajah Fuang Hakpi tiba-tiba terlihat tidak sedap dipandang. Lintas, Tong Kin Min membawa Nin Mong bersamanya. Pergi ke pabrik Wang Cafe. Saat saya hendak memasuki pintu, saya menerima panggilan telepon dari taman kanak-kanak. Putrinya hilang saat berpartisipasi dalam kegiatan lepas. Keduanya segera melaju kembali. Nin Mong dan rekan-rekannya berjalan di sekitar gang. Cari di mana-mana untuk berita tentang bayi itu. Tong Kin Min juga memasang kamera di persimpangan. Namun masih belum menemukan apapun. Paman, kita mau kemana? Seorang gadis berusia 6 tahun diculik di dalam mobil. Tapi dia tidak takut. Anda mengajak saya keluar untuk makan makanan lezat, bukan? Gadis kecil itu berbicara sambil mengalihkan perhatian pengemudi. Satu sisi diam-diam memutar tangannya. Lalu keluarkan mawar kecil yang tergantung di depan dadamu. Rahasianya terletak pada celah tempat duduk. Saya melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tong Kin Min masih belum mendapat kabar tentang putrinya. Dia duduk di tanah. Aku merasa sangat bersalah di hatiku. Pada saat ini, ponsel Tong Kin Min tiba-tiba menelepon. Tapi dia sedang tidak berminat untuk mendengarkan. Melihat hal tersebut, Nin Mong harus membantunya mengangkat telepon. Benar-benar, oke, kami akan segera kembali. Menemukannya, bayi perempuan telah ditemukan. Keduanya segera berlari menuju taman kanak-kanak. Begitu keluar dari mobil, Tong Kin Min segera memeluk Niu Niu. Melihat putriku selamat dan sehat, saya merasa lebih ringan di hati saya. Instruktur Din berkata bahwa ini bukan penculikan. Itu seperti sebuah drama. Yang Nin Mong perhatikan. Dia curiga Tong Kin Min telah menyinggung perasaan seseorang. Saat ini, Tong Kin Min juga merasa ragu. Untung setelah bertanya dan mengecek, gadis itu tidak terluka. Setelah kembali ke rumah, Tong Kin Min terus-menerus menghibur putrinya. Karena untuk dia, sejak mantan istriku meninggal, putrinya adalah segalanya baginya. Nin Mong melihat Tong Kin Min menyalahkan dirinya sendiri. Merasa patah hati, namun yang tidak disangka Tong Kin Min adalah, itu semua disebabkan oleh saudara baik Fuang Hakpi. Semua yang dia lakukan bukan hanya untuk membalas dendam terhadap perampok Nin Mong, tapi juga untuk mengalihkan perhatian Tong Kin Min. Cari tahu informasi tentang polusi. Ia sengaja mengatasnamakan pertemuan Niu Niu untuk datang ke rumah Tong Kin Min. Secara menyindir bertanya kepada Nin Mong apa kesibukannya akhir-akhir ini. Karena sifat pekerjaannya, Nin Mong tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepadanya. Menunggu Tong Kin Min pulang, Fuang Hakpi segera menyuruh Nin Mong untuk mendapatkan tumpangan pulang. Tanpa diduga, Nin Mong ada di dalam mobil. Secara tidak sengaja menemukan bunga kecil. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat sebelum menemukannya. Mawar kecil ini adalah apa yang saya buat sendiri untuk Niu Niu sebelumnya. Nin Mong bingung saat ini.
Aku tidak percaya gadis itu diculik. Terkait dengan Fu Hongxue, untuk memperjelas hal ini, Ninmong hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hari ini, Tong Qinmin dan Ninmong punya janji bertemu secara resmi dengan orang tua. Alhasil, Tong Qinmin pergi ke pintu untuk mencari tahu. Ninmong masih di unit. Kali ini tidak ada Ninmong yang melindunginya. Dia hanya bisa menghadapinya sendirian. Akhirnya, setelah perjuangan ideologis yang sengit, Tong Qinmin masih mengumpulkan keberanian untuk memasuki gerbang tersebut. Tapi dia mengetuk pintu selama setengah hari dan tidak ada yang menjawab. Hal ini membuatnya merasa curiga. Siapa yang menemukannya setelah memasuki rumah? Paman Dich pingsan lagi di samping sofa. Saat ini, pengasuh mendengar gerakan tersebut dan juga berlari mendekat. Tong Qinmin menyuruhnya segera menelepon 120. Ketika Ninmong menerima panggilan telepon dari pengasuhnya. Ketika saya mengetahui bahwa paman saya dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan khawatir lagi. Saat itu, Kapten Tong dan Jenderal Dich sedang berada di ruang belajar. Saya berlari untuk melihat. Epidemi total telah terjadi. Setelah menutup telepon, Ninmong dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, Paman Ninmong masih dalam perawatan darurat. Ninmong dengan tidak sabar bertanya apa yang terjadi. Kata Tong Qinmin, saat aku berlari, Paman Dich sudah tergeletak di tanah. Dia memeluk Ninmong dalam pelukannya, ingin menghiburnya. Namun saat ini, hati Ninmong terasa tidak tenang. Sesuai diagnosa dokter, Paman Dich terkena stroke. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kapan saya bisa sembuh, dokter? Ini sangat sulit untuk mengatakan maaf. Fu Hongxue sekarang berada di luar pintu. Mendengar dokter berbicara tentang penyakit Paman Dich. Saat aku mendengar langkah kaki dokter, segera berpura-pura bergegas. Saat memasuki pintu Fu Hongxue, dia langsung bertanya tentang banyak hal. Bukan hanya perawatan malam, saya masih harus membantu Ninmong meminta bantuan dalam mencari ahli. Ninmong sangat bingung saat ini. Dia meminta Fu Hongxue untuk membantu merawat pamannya. Lalu panggil Tong Qinmin keluar. Apa yang kamu katakan pada pamanmu, itu membuatmu sangat marah. Tong Qinmin tidak mengerti untuk beberapa saat. Dia memberitahu Ninmong ketika dia memasuki pintu. Paman Dich terbaring di tanah. Aku belum mengatakan sepatah kata pun padanya. Tapi Ninmong sekarang, jangan percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, pengasuhnya sendiri mengatakan bahwa saat itu di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Saya mendengar mereka berdebat dengan telinga saya sendiri. Tong Qinmin menyarankan untuk menemui pengasuh tersebut. Namun Ninmong segera mendapat masalah. Tidak ingin mendengar apapun lagi. Tidak ada mong-mong yang seperti itu. Aku mengerti suasana hatimu saat ini. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku selalu ada untukmu. Tapi jangan meragukanku. Sejak tiba di rumah sakit, Ninmong masih tidak makan atau minum. Tong Qinmin dan Fu Hongxue Luan Pat menasihatinya. Masih tidak berhasil. Tong Qinmin tahu suasana hatinya sedang buruk. Tidak ingin berbicara denganku juga. Oleh karena itu, kita hanya bisa berangkat dengan Fu Hongxue dulu. Siapa yang tahu malam itu? Fu Hongxue diam-diam kembali ke kamar rumah sakit. Melihat Ninmong terbaring di samping tempat tidur, segera membawa pakaiannya untuk menutupinya. Saat dia mendongak dan melihat Paman Dich dalam keadaan koma, senyuman jahat muncul lagi. Pagi selanjutnya, ketika Ninmong bangun, menemukan bahwa Fu Hongxue bersamanya suatu malam. Karena terburu-buru, dia harus pulang untuk mengambil beberapa barang. Jadi aku meminta Fu Hongxue untuk pulang bersamaku. Tepat ketika Ninmong mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba saya melihat pil itu jatuh ke tanah. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah obat pamanku. Dia segera berdiri untuk mencari botol obat. Setelah mencari setengah hari, saya tidak dapat menemukannya. Saat dia duduk, tiba-tiba aku merasakan sesuatu di bawah pantatku. Dia mengambil bantal dan melihatnya. Itu teleponmu. Ninmong membukanya dengan curiga untuk melihat. Lihat, ada rekaman di sana. Saat ini, Ninmong akhirnya mengetahui pembunuh yang membunuh pamannya. Itu Fu Hongxue. Namun saat ini, Fu Hongxue tidak mengetahuinya. Ketika Ninmong keluar, bahkan dengan antusias melangkah maju untuk membantunya membawa tasnya. Ingat bagaimana Niu diculik dan sekarang menjadi pamannya. Ninmong tidak bisa menahan rasa takutnya. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan teman baiknya di masa lalu? Nyakiti keluargaku lagi. Jadi apa plot Fu Hongxue? Bagaimana Ninmong menangani masalah ini? Sukai dan ikuti. Saudara Meg akan memberitahu semua orang di episode berikutnya.